Kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki, maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mabadu, sahabat jayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan seharusnya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Ini berkaitan dengan hukum fikih ya, yang dimana ini berkaitan dengan masalah fikhun nisa ya, masalah kewanitaan. Di manhaj Syafi'i itu ketika orang itu mengadakan perempuan mengalami haid menstruasi, maka laki-laki haram untuk berhubungan intim dengan istrinya di saat istri itu sedang mengalami menstruasi atau haid. Nah, ini tentunya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak sembrono. Beliau sudah menghafal ratusan ribu hadis Al-Quran di luar kepala dan punya banyak ilmu-ilmu yang lain, yang sehingga beliau itu mempunyai otoritas dan mempunyai kapasitas untuk istinbat masalah hukum. Namun di sini ada seorang ustaz salafi yang ini sering juga membenarkan pernyataan-pernyataan kontroversial tentang hukum-hukum fikih ya. Sembrono ya. Begitu dapat hadis begitu langsung tanpa dikompromikan, tanpa dikolerasikan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lain, langsung penggalan hadis itu hanya sepotong atau satu riwayat hadis itu langsung disimpulkan dan dibuat sebuah hukum. Ini yang dilakukan oleh Wahabi. Berani ya. Ilmu modal untuk menistinbat hukum itu kurang, sangat tidak layak untuk istinbat hukum. Berani nekat mengistinbat suatu hukum. Seperti contoh di sini, Rasulullah SAW menyimpulkan bahwasanya Rasulullah melakukan hubungan intim dengan Siti Aisyah dikala Siti Aisyah istri beliau itu lagi mengalami haid atau menstruasi. Biar tidak terlalu lama kontennya, mari kita langsung simak videonya. Kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki, maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Apakah memang betul demikian apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah? Jadi Rasulullah ya, intinya Rasulullah menggauli atau mengadakan hubungan intim dengan Siti Aisyah di saat beliau itu lagi mengalami menstruasi. Apakah betul hadisnya itu demikian? Mari kita buka, kita buktikan dengan kitabnya ulama, kitab hadis. Ini konsepnya bagaimana bro, bojo atau istri yang sedang haid itu diterima hukumnya kan? Ini konsepnya bagaimana? Silahkan nanti komen di kolom komentar ya bro ya. Yuk coba kita baca di dalam kitab ada Nisa. Di sini dijelaskan faman ata imro'atan haidan falyastaqbilna alaiha. Barang siapa yang mendatangi istrinya, maksudnya berjima bersetubuh, istrinya
beristighfar. Wala ya'ud, dan jangan diulangi lagi ya bro. Juga wa Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, kalau beliau berkata, man wadi'a imra'atun, barang siapa yang wati, artinya menyetubui istrinya tersebut dalam keadaan haid, maka falyastaghfirillah azza wa jalla, maka hendaknya ia meminta ampun, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatasaddaq bidinarin au binisbi dinar. Ya, dan juga ia bersedekah dengan 1 dinar atau bersedekah dengan separuhnya dinar. Juga disebutkan di dalam kitab yang sama. Nah, ini bahayanya ya. Man ata imra'atan haid, dan siapa yang bersetubuh dengan istrinya, istri tersebut dalam keadaan haid, wa imra'atan, atau mendatanginya di dalam duburnya, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Wallahu a'lam bishawab. Telah kita buktikan dari sebuah kitab Adabun Nisa ya. Ini masailun nisa, masalah-masalah kewanitaan ya. Di dalam kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada fiqhun nisa, ada Adabun Nisa, ada kitab Adabul Mar'ah. Ada namanya juga Risyaratul Mustahadhah. Itu kitab-kitab yang khusus untuk masalah kewanitaan. Jelas-jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu kontradiksi dengan hadis Nabi yang telah disampaikan dalam kitab Adabun Nisa tersebut. Coba saudara kita Salafi Wahabi, kalau kalian lagi mengikuti kajian, sama-sama pegang kitab. Tadi kan tidak pegang kitab ini. Biar tahu ustadznya itu berbohong atau tidak. Coba di kami, santri mengaji, kiainya pakai pikir dan kitab, contoh seperti kitab Sulamut Taufik. Kitab yang dipegang oleh kiai atau ustadz yang ngajar di pesantren, di masjid, kalangan NU Aswaja, dengan kitab yang dipegang jemaah atau santri itu sama. Tidak pakai kiainya pegang kitab terjemahan, muridnya cuma nulis. Enggak, kalau di NU enggak ada seperti itu. Di NU itu, di Aswaja itu, kiai pegang kitab, misal kitab tafsir Jalalain misal, maka santrinya megang kitab yang sama, kiai yang memberikan makna pada kitab tersebut, santrinya yang menulis. Seperti itu. Kemudian dipahami, diberi pemahaman oleh kiai. Biasanya pegang kitab seperti itu, baru tidak ada dusta di antara kita. Kalau seperti ini, yang mungkin saja jelas apa yang disampaikan oleh Basalamah tadi tidak jelas dalam kitab apa, riwayatnya siapa, ya, kitabnya apa, tidak jelas. Maka di sini potensi untuk berbohong itu sangat besar sekali. Beda dengan tadi yang telah disampaikan dalam sebuah kitab Adabun Nisa, itu sudah jelas. Nabi melarang umatnya untuk menggaul istrinya di saat istrinya menstruasi. Nabi jelas-jelas melarang. Yang mana yang lebih ikuti? Yang ada kitabnya. Kalau cuma nyerocos kayak gitu, siapapun saja bisa, kan gitu. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari orang-orang yang semacam ini. Dan mudah-mudahan orang semacam ini oleh Allah diberi hidayah. Oleh Allah diampuni dosanya, diberi hidayah dan dikembalikan pada jalan yang benar. Dan konten ini menjadi konten edukasi yang dapat menjadikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.